kupat sayur, ya jangan. Itu ayahnya pakai sendok. Tapi kalau di rumah memungkinkan memakan apa yang pakai tangan, gunakanlah tangan. Ya. Terusnya lagi apa? Dianjurkan untuk mengunyah sedikit lama ya. Maksudnya lama gimana? Jangan makan versi abri ya. Berarti 5 menit beres, itu nggak bagus ya. Kita kalau makan gimana? Ngunyahnya agak diperlambat sedikit, lebih banyak ngunyah. Udah makannya pakai tangan, terus dikunyahnya agak lama, ditelan. Nah ini di sini lambung lebih nggak ini lagi ya, pekerjaannya lebih ringan. Saya punya guru, ini bukan omong kosong nih. Ini guru saya kalau makan itu paling sebentar beliau makan setengah jam. Itu bukan omong kosong. Berarti buang-buang waktu. Enggak, jangan salah. Jangan salah, ada keutamaan. Ketika kita makan prasman begini rame-rame, kalau kita mungkin istilahnya nggak lewat, ya, itu dilama-lamain, ngunyahnya agak lama, terus telan ngobrol dulu dikit, ngunyah lagi, telan lagi, itu agak lama. Kenapa? Karena dikatakan ketika prasman digelar, itu selama prasman tersebut digelar juga malaikat bersolawat kepada orang yang ngumpul di situ, memintakan ampunan istighfar kepada orang yang ngumpul di prasman. Bayangin cuma masalah prasman. Gara-gara makanya kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, kalau kalian sedang ngumpul di prasman, diperlama lagi. Kenapa? Karena kelak ketika di padang mahsyar, waktu yang kita pakai buat ngumpul di prasman tersebut itu waktu yang gak akan pernah dihisap. Jadi kalau lagi ngumpul nyantai-nyantai lagi di prasman itu. Ya kecuali kalau di prasman sistemnya kayak prasman di nikahan, ngambil misah, itu beda lagi. Ini maksudnya prasman di sini yang apa ya, sistem ngeliwat lah ya. Jadi makan itu muter. Nah itu waktu keberkahan yang ketika kita ngumpul sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita. Pertama tadi apa? Malaikat beristighfar buat kita. Kedua, saat tersebut tidak akan ada hisabnya, dilewat itu. Makanya nyantai ya, jangan buru-buru ya? Jangan cepet-cepet. Kalau lagi sendiri-sendiri sih masa bodoh ya? Tapi kalau lagi ngumpul kayak kemarin kita ngekot itu, dipakai untuk santai ya. Nah terusnya yang terpenting, ini yang terpenting, kalau kita beres dari makan, maka hendaklah apa? Menjilat jari-jari yang dipakai buat makan. Ente makan berapa? 3 jari, jilat 3 jari, dapat 3 jari, jilat. Oh saya makannya 5 jari, jilat. Kenapa? Karena jari kita yang tidak kita jilat, yang masih ada makanannya, atau di piring kita, di piring nih masih ada nih apa kuahnya, apalagi di piring yang masih ada sisa nasinya yang kebiasaan orang nggak habis, maka tangan kita akan dijilati oleh setan. Piring kita yang ada sisa nasinya akan dimakan dan dijilati juga oleh setan. Akhirnya apa? Makanan kita tidak ada keberkahan karena setan ikut makan. Bahkan kalau ada makanan yang jatuh dan yang jatuhnya tidak jijik ya, kita makan misalkan di atas karpet, jatuhnya masih bersih, ambil. Kenapa? Karena kata Nabi, kita tidak tahu di makanan yang mana terletak keberkahan. Bisa jadi yang berkah itu di nasi yang sebutir yang jatuh. Makanya kalau ada nasi yang jatuh, ambil, kita makan. Mungkin di situ letak keberkahan. Nah, belum lagi dikatakan barang siapa yang makan di piring atau nampan kemudian dijilat. Ini bayangin, kemudian dijilat, maka nampan tersebut atau piring tersebut akan mendoakan, meminta ampunan bagi orang tersebut. Dia mengatakan apaan? Semoga engkau dibebaskan dari neraka sebagaimana engkau telah membebaskanku dari setan. Oh? Ngejilat piring pakai tangan, maksudnya menjilat bukan menjilat langsung yang dipakai gitu dah. Ya? Jangan dijilat juga, itu nggak pantas ya. Pakai tangan, ada. Jadi dipakai tangan, dijilat. Itu bayangin, didoain nampan tersebut atau piring tersebut mendoakan kita supaya kita dibebaskan dari neraka. Ini masalah makan tapi urusannya bebas sama neraka loh. Ini kita rugi loh, makan bertahun-tahun, puluhan tahun tapi sunah-sunahnya nggak kita lakuin. Nauzubillah min dzalik. Bahkan
Barang siapa yang memakan apa yang jatuh dari piringnya atau dari nampannya, maka orang tersebut akan selalu dilapangkan rezekinya oleh Allah. Ini kita bukannya ngambil yang jatuh, di piring kita nggak habis, di piring kita masih ada sisanya. Kecuali mungkin kalau sisanya kita kayak sambal yang terlalu pedas nggak bisa dihabisin, ya kita sisain karena mungkin takut sakit perut, itu masih wajar ya. Tapi kalau misalkan sesuatu yang masih bisa dimakan dihabiskan, maka wayahnya jangan sampai tersisa. Lebih baik kita kalau misalkan kelaparan nambah 2 kali, nggak apa-apa, nggak masalah, daripada sekalian ngambil banyak dan ujung-ujungnya nggak habis. Ini ada satu lagi, ini mungkin kalau yang mau ngelakuin silahkan mau ngelakuin, tapi biasanya amalan tersebut ini berhubungannya dengan sifat gengsi ya. Di sini Nabi bersabda, barang siapa menemukan potongan makanan yang kebuang, misalkan kita nemu roti yang kebuang ya, atau apapun yang kebuang, sifatnya kotor ya, itu sama kita dibersihin. Makanan tersebut yang kotor dibersihin dikit, yang kotornya nggak masuk kategori najis, nggak kotor jatuh di tanah yang masih di meja ya, dibersihin terus kita makan. Maka makanan tersebut, tidaklah makanan tersebut diam di perut kita, kecuali selama diam itu kita diampuni dosanya dan dibebaskan daripada neraka. Itu cuma perkara makanan loh, urusannya rezeki ditambahin, dosa diampuni.